Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga kebersihan. Nah, sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik nak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Ya, kemarin sempat juga kita bahas tentang firewall. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu mengenai firewall ya, firewall atau dinding pembatas nih ya. Nah, di sini adalah firewall merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internet. Nah, jadi firewall di sini adalah dia sebuah sistem yang khusus dirancang untuk mempertahankan sistem tersebut dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan, baik itu dari dalam maupun dari luar ke suatu jaringan internet ya, atau ke sistem kita juga bisa. Nah, untuk mencegah berbagai serangan yang tidak diinginkan, firewall mengontrol, mengendalikan, dan memutuskan suatu perintah bahwa jaringan ini boleh lewat atau pas ya, atau perlu dijatuhkan, drop ya, atau perlu ditolak, reject, atau melakukan enkripsi dan mencatat aktivitas data ke historinya ya. Jadi firewall inilah yang menentukan apakah dia file ini diperbolehkan lewat ya, atau harus diblok ya, dijatuhkan, atau perlu ditolak, di reject ya. Jadi dia semua yang mengatur ya, perintah-perintah pada jaringan ini. Jadi firewall itu sangat berguna untuk keamanan pada sistem kita. Nah, fungsi firewall adalah mengontrol, mengawasi, dan memfilter lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan pribadi ya. Jadi dia mengontrol, mengawasi, memfilter, menyaring ya, lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan pribadi kita. Nah, firewall melakukan autentifikasi terhadap akses ke jaringan. Artinya, firewall melakukan pembuktian terhadap identitas user pada saat akan memasuki sistem. Jadi firewall di sini dia mengontrol dari alur lalu lintas data, kemudian mengawasinya dan memilih mana saja yang diizinkan atau yang diberi akses dan mana yang tidak diberikan akses. Nah, firewall juga melakukan pembuktian terhadap identitas kita, identitas yang akan masuk ke dalam sistem kita, apakah identitasnya benar atau tidak. Kalau dirasa aman, maka firewall diberikan izin untuk memasuki sistem tersebut. Tapi kalau tidak aman, maka firewall tidak diizinkan untuk memasuki sistem. Nah, ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall, apakah paket data dapat lewat atau tidak ya. Jadi ada 5 kriteria ya. Yang pertama, alamat IP dari komputer sumber. Nah, diperhatikan alamat IP-nya wajar atau tidak ya. Jadi dia melihat dari alamat IP-nya tersebut, alamatnya IP terlebih dahulu dari komputer yang akan datang, sumbernya, apakah alamat IP-nya ini wajar atau tidak. Kemudian port TCP atau UDP-nya. Nah, jadi setelah alamat IP-nya dicek, barulah masuk ke portnya. Kemudian alamat IP dari komputer tujuan. Nah, alamat komputer tujuan IP-nya juga diperiksa oleh firewall ya. Kemudian ada port TCP dan UDP pada komputer tujuan
Yang terakhir, informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Jadi pertama komputer sumbernya IP sama port TCP-nya, kemudian komputer tujuannya IP sama port TCP-nya, kemudian informasi headernya ya. Nah, manfaat firewall yang pertama sebagai filter yang mencegah lalu lintas tertentu. Jadi firewall ini dapat menyaring ya, membagi-bagi lalu lintas, apakah dia diizinkan masuk atau tidak ya. Apabila dirasa mengancam atau berbahaya bagi sistem, maka firewall akan memblok atau tidak memberikan akses kepada lalu lintas data tersebut. Nah, kemudian mencegah modifikasi data yang tidak sah di website. Nah, ini juga salah satu manfaat dari firewall. Kemudian memodifikasi paket data yang masuk ke jaringan. Dan yang terakhir, menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Jadi dengan adanya firewall, informasi-informasi pribadi kita khususnya itu akan lebih terjaga. Kenapa? Karena itu dibatasi dengan firewall. Jadi kalau ada file keluar tanpa sepengetahuan kita, maka firewall akan membloknya ya, atau tidak memberikan izin. Nah, firewall dapat memutuskan untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas jaringan antara perangkat berdasarkan aturan sebelum dikonfigurasi atau ditentukan oleh administrator firewall. Nah, jadi firewall ini akan mengontrol, mengizinkan atau memblokir berdasarkan database yang ada pada dirinya. Tapi kita sebagai administrator juga bisa mengatur, menyesuaikan konfigurasi itu sesuai dengan keinginan dan kehendak dari kita ya. Jadi ada defaultnya ya, konfigurasi defaultnya, atau bisa juga konfigurasinya disesuaikan dengan administratornya tadi. Nah, metode yang digunakan firewall itu ada beberapa macam. Yang pertama ada paket filtering, yang dimana paket filtering data ini dianalisis dan dibandingkan dengan filter. Filter paket memiliki seperangkat aturan yang datang dengan tindakan menerima atau menolak yang prakonfigurasi atau dapat dikonfigurasi secara manual oleh administrator firewall. Nah, jadi ini cara kerja dari metode packet filtering. Kemudian ada metode stateful infection. Nah, stateful infection itu apa? Stateful infection itu adalah metode baru yang tidak menganalisis isi dari paket. Nah, paket ini membandingkan setiap paket dengan kebijakan akses. Kedua paket yang masuk dan keluar dibandingkan terhadap database. Jika hasil perbandingan tidak memenuhi kebijakan akses, maka paket akan dibuang ya. Jadi dia berdasarkan database yang telah ada ini, dan dia tidak menganalisis isi dalam dari paket tersebut. Dia hanya menganalisis bagian luarnya saja. Nah, kemudian ada user control ya. Teknik yang digunakan firewall itu ada user control. Yang pertama, teknik user control itu digunakan berdasarkan pengguna atau kita sebagai user ya, agar dapat menjalankan suatu layanan. Artinya ya, ada user yang dapat dan yang tidak dapat menjalankan suatu layanan. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Nah, jadi mungkin hanya administrator saja yang dapat melewati firewall, selebihnya tidak boleh. Nah, itulah yang digunakan teknik user control ini ya. Oke. Kemudian ada teknik behavior control. Nah, teknik behavior control ini berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misalnya, firewall dapat memfilter email untuk mengulangi atau mencegah spam ya. Jadi, kalau tadi berdasarkan control user, kalau yang behavior control dia berdasarkan seberapa banyak layanan yang telah digunakan ya. Nah, kemudian ada service control. Nah, teknik service control berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses.
baik akses ke dalam maupun keluar firewall ya. Biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan juga nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP atau UDP. Nah, ini masuk ke metode tadi ya. Jadi sistemnya ini kalau service control dia mengontrol berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan, dan dia juga mengecek nanti IP address dan juga port protokolnya ya, port TCP dan UDP-nya. Oke. Kemudian ada direction control. Nah, teknik direction control ini berdasarkan arah dari berbagai permintaan request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall ya. Ini direction control. Nah, jenis-jenis firewall dapat dibedakan berdasarkan cara kerjanya ya. Masing-masing firewall memiliki beberapa fungsi yang berbeda, namun tujuannya sama, yakni untuk memproteksi atau memberikan keamanan kepada sistem kita ya. Jadi firewall ini bisa dibilang antivirusnya sistem kita ya. Jadi dia bisa memproteksi, mengontrol, memfilter, memblok, jadi memberikan izin, semua itu bisa dilakukan oleh firewall ya. Nah, yang pertama ada packet filtering firewall ya, di mana cara kerja packet filtering firewall ini adalah melakukan perbandingan antara alamat sumber paket data dengan kebijakan akses firewall. Dalam hal ini memakai router, sehingga router memiliki peranan penting untuk meneruskan atau memutuskan paket data yang akan masuk ke jaringan pribadi. Ya, jadi paket filtering firewall ini dia melakukan perbandingan dulu ya antara alamat sumber paket dengan kebijakan dari akses firewall kita. Apakah memenuhi? Kalau memenuhi maka diberikan kelanjutan, tapi kalau tidak memenuhi maka akan diputus paket datanya ya. Nah, yang kedua ada NAT firewall ya. NAT firewall atau Network Address Translation secara otomatis menyediakan perlindungan atau proteksi terhadap sistem yang berada di balik firewall ya. NAT firewall membuat tabel dalam memori yang mengandung informasi mengenai koneksi yang dilihat oleh firewall. Tabel tersebut akan memetakan alamat jaringan internet ke alamat eksternal ya. Jadi NAT firewall itu dia membuat tabel di dalam sebuah memori ya, yang dimana tabel itu mengandung informasi mengenai koneksi ya, koneksi yang dilihat oleh firewall ya. Nah, oke, kita lihat selanjutnya ada circuit level gateway. Nah, cara kerja circuit level gateway ini memakai komponen dalam sebuah proxy server ya. Dia menggunakan sebuah komponen pada proxy server sehingga beroperasi di level yang lebih tinggi dalam lingkungan 7 OSI layer daripada paket filtering firewall. Nah, firewall ini membuat sirkuit virtual bagi pengguna dan sumber daya dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga IP pengguna tidak dapat dilihat dari pengguna luar ya. Jadi IP penggunanya tidak dapat dilihat dari pengguna luar. Oke. Kemudian ada virtual firewall. Nah, virtual firewall ini sebutan untuk beberapa firewall logis yang berada dalam sebuah perangkat fisik. Pengaturan ini mengizinkan beberapa jaringan agar dapat diproteksi oleh sebuah firewall yang unik yang menjalankan kebijakan keamanan yang juga unik, cukup dengan menggunakan satu buah perangkat saja ya. Kemudian ada application level gateway. Nah, cara kerja dari application level gateway ini adalah dengan melakukan autentifikasi kepada pengguna sebelum mengizinkan akses menuju jaringan. Jadi pengguna itu diautentikasi dulu apakah aman atau tidak sebelum dia memberikan izin untuk menuju ke sebuah jaringan. Nah, setelah diizinkan masuk jaringan, paket firewall ini melakukan pemeriksaan dan pencatatan aktivitas pengguna atas kebijakan keamanan yang telah diterapkan ya. Kemudian ada transparent firewall ya. Transparent firewall ini atau yang dikenal juga dengan breeding firewall ya, bukanlah sebuah firewall yang murni. Jenis firewall ini hanya berupa turunan dari stateful firewall.
yang beroperasi pada lapisan data link layer, dan kemudian ia memantau lapisan-lapisan yang ada di atasnya ya. Jadi ini transparent firewall ini dia berada di bawah stateful firewall, dan dia bekerja pada lapisan data link, dan nanti dia akan memantau pada bagian data link dan juga lapisan-lapisan yang ada pada di atas data link tersebut. Nah, kemudian ada hybrid firewall ya. Hybrid firewall di sini adalah menggunakan elemen-elemen dari satu atau lebih tipe firewall. Nah, hybrid firewall ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Firewall komersial yang pertama DHCP All ya adalah firewall berjenis hybrid dengan menggunakan proxy pada sebuah base station, host, dan paket filtering pada gateway. Nah, kemudian ada stateful firewall. Nah, cara kerja dari stateful firewall ini dapat dikatakan kombinasi dari paket filtering firewall, circuit level gateway, NAT firewall, dan proxy firewall ke dalam satu sistem. Firewall ini hanya tersedia pada Cisco PIX. Nah, jadi stateful firewall ini bisa dibilang adalah firewall yang paling lengkap. Kenapa? Karena dia mengkombinasikan dari beberapa teknik cara kerja firewall yang lainnya. Ada paket filtering firewall, ada circuit level gateway, ada NAT firewall, dan ada juga proxy firewall. Jadi keempat cara kerja ini disatukan menjadi stateful firewall. Nah, sayangnya firewall ini hanya tersedia pada Cisco PIX ya. Oke. Nah, mungkin sekian materi kita sampai hari ini. Nah, apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan pada kolom komentar Google Classroom. Bapak tunggu interaksi kalian di Google Classroom ya. Jangan malas untuk berinteraksi. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Nanti kita akan melalui kolom komentar di situ ya. Semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat ya, dijauhkan dari segala wabah penyakit ya, dan tetap semoga kita bisa sekolah seperti biasanya ya, normal seperti biasa, seperti tatap muka. Nah, sekian materi dari Bapak. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.